Engine start, no problem. 5 minutes. Tidin, 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 problem engine kaput. Ngerjain tugas MSD bisa dapat nilai 100 gak ya? Simak tutorial video ini, cuma 30 menit dijamin 100. Kalau nggak 100, Panji wani benghar, brodi. Langsung check it out. Halo guys, kembali lagi bersama saya Panji Gumilang. Di sini kita akan memberikan tutorial mengerjakan tugas MSD. Baik, untuk langkah yang pertama, kalian bisa buka PPT-nya dan kalian bisa buka PPT-nya dan masuk ke PPT bagian aksioma ruang vektor. Kalau udah, langkah kedua, kalian bikin nih satu huruf. Misalnya, kalau aku mau pakai huruf U sama V, kalian bebas mau pakai huruf apa aja. Karena kata ibu nggak boleh sama, jadi usahakan hurufnya berbeda. Bebas lah. Nah, kalau udah, kalian bikin angka nih. Bebas semau kalian, berapapun itu, mau plus, mau minus, nggak dibatas. Di sini, aku kasih contoh, 1 I ditambah 2J ditambah 3K, dan di sininya ada 3I ditambah 2J ditambah 1K. Kenapa sih harus IJK? Karena ini tuh adalah vektor, teman-teman. Jadi, kalau di dalam vektor, ini tuh nggak bisa dirubah. Kan kalau di yang lain mah bisa PQR, STU. Kalau di vektor harus IJK. Oh iya, lupa, teman-teman juga harus bikin 3 nih. Satu lagi, di sini aku kasih bikin W ya. W-nya misalnya 4I ditambah 5J ditambah 6K. Oke. Udah teman-teman bikin yang ininya? Sip. Kalau udah bikin, sekarang kita di sampingnya rubah nih IJK yang ini ke dalam bentuk matriks. Berarti di sini kita punya U. Ubah ya ke dalam bentuk matriks. Berarti di sini kita ubah ke dalam bentuk matriks semuanya. Jadi ada U itu 1, 2, 3, V 3, 2, 1, dan W 4, 5, 6. Hati-hati ya, kurungnya harus pakai kurung siku karena ini adalah vektor yang dibuat menjadi matriks. Oke, teman-teman udah bikin sampai sini? Selesai? Sip, kalau udah kita lanjut nih. Ini kita udah selesai nih bikin soal vektornya. Nah, si ibu minta kita soal ini teh dibuktiin ke aksioma ruang vektor yang ada 10 ini. Oke, yang pertama kita lewat ya buat yang nomor 1. Kita langsung ke yang nomor 2. Di yang nomor 2 itu katanya sifatnya itu adalah U ditambah V sama dengan V ditambah U. Maksudnya apa U ditambah V sama V ditambah U? Jadi ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Ini kita kasih nomor dulu ya, nomor 1 Gi. Ya nomor 2 deng. Nah, kalau udah di sini teman-teman lanjutin nih nulis sesuai yang tadi soal yang kita bikin di atas. Di sebelah kiri aku punya U-nya itu adalah 1, 2, 3 ditambah V-nya aku punya 3, 2, 1. 3, 2, 1 sama dengan, aku pakai pulpen merah ya biar kelihatan bedanya. Di sini aku V-nya ada 3, 2, 1 ditambah 1, 2, 3. Oke. Kalau udah kita lanjut nih kayak pertambahan biasa. Kita bikin kurung siku. 1 ditambah 3 4. 2 ditambah 2 4. Dan 3 ditambah 1 4. Sama dengan, sekarang yang ini 3 ditambah 1 4 juga. 2 ditambah 2
4 juga. 1 ditambah 3, 4. Nah, lihat tuh. Jawabannya sama kan? 4, 4, 4 sama 4, 4, 4. Berarti yang ini soal kita udah terbukti nih. Terbukti adalah vektor. Baru 1 ya teman-teman, kan ini harus ada 10. Oke, sampai sini kekejar belum? Yang belum silahkan hitung dulu. Kang Panji, gimana kalau misalnya salah satunya beda jawabannya? Berarti kalau beda, ini bukan ruang vektor. Kalian harus ganti lagi soalnya. Oke, udah ya, aku anggap selesai. Sekarang kita lanjut nih ke sifat selanjutnya. Sifat selanjutnya yang nomor 3, itu ada vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W sama dengan U ditambah vektor W ditambah vektor V ditambah vektor W. Oke. Kalian tinggal ikutin aja nih, kayak tadi lagi. Di sini kan U nih, aku punya U-nya itu 1 2 3. Ditambah dalam kurung jangan lupa V-nya itu aku punya 3 2 1. Ditambah W-nya 4 5 6 kan. Ini disesuaikan sama soal yang kalian bikin ya. Awas soal angkanya jangan sampai sama, karena kata ibu nggak boleh sama. Nah, terus sekarang kita bikin ruas kanannya nih. Ruas kanannya ada dalam kurung vektor U 1 2 3 ditambah vektor V 3 2 1 ditutup kurung ditambah vektor W saya punya 4 5 6. Oke, mau kerjain yang mana dulu nih? Yang merah dulu. Kita coba ya kerjain yang merah. Berarti di sini kita harus ngerjain yang di dalam kurung dulu nih. Penjumlahannya kayak penjumlahan biasa aja. 1 ditambah 3 4, 2 ditambah 2 4, 3 ditambah 1 4. Baru deh ditambah yang ini. Ditambah 4 5 6. Nanti hasilnya penjumlahan kayak tadi lagi. 4 ditambah 4 8, 4 ditambah 5 9, dan 4 ditambah 6 10. Oke, kita udah ngerjain sisi kanan. Sekarang kita ngerjain sisi kiri teman-teman. Yang sisi kiri berarti ini kita turunin dulu nih vektor U-nya 1 2 3. Terus kita jumlahin dulu nih yang ada di dalam kurung. 3 ditambah 4 7, 2 ditambah 5 7, 1 ditambah 6 juga 7. Nah, sekarang kita di bawahnya berarti 1 ditambah 3 1 ditambah 7 8, 2 ditambah 7 9, 3 ditambah 7 10. Penjumlahannya tuh yang sejajar ya teman-teman ya. 1 tambah 7, kemudian 2 tambah 7, dan 3 tambah 7. Nah, kita lihat nih hasilnya sama enggak? Wow, hasilnya ternyata sama nih. 8 9 10, 8 9 10. Berarti sifat yang ketiga benar dan soal kita terbukti vektor. Gimana sampai sini? Paham? Ada yang masih belum selesai ngerjainnya? Ini angka-angka ini dari mana? Angka-angka ini dari yang soal yang kita bikin tadi di atas nih. Yang ini U, V, sama W. Kalian boleh juga tuh pakai apa aja. Misalnya kalau ininya bebas nih, PQR boleh. Tapi kalau isi dari soalnya harus IJK. Jangan huruf selain IJK, karena nanti bisa salah. Karena ini materinya itu adalah vektor teman-teman. Gimana? Udah selesai ya buat yang nomor 3? Nah, selanjutnya kita ke yang nomor 4 nih. U, vektor U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah vektor U. Di sini kan aku punya U-nya itu 1 2 3 ya, ditambah 0. Sisi kanannya 0 ditambah 1 2 3. 1 ditambah 0 kan 1. 2 ditambah 0 2, 3 ditambah 0 3. Ternyata ruas kiri sama ruas kanan jawabannya sama. Berarti nomor 4 juga kita terbukti nih soal kita adalah vektor. Gimana sampai sini selesai? Oke, kayaknya udah selesai nih. Soalnya tinggal ditambah 0.
Pasti bisa ya. Kita lanjut ke yang soal berikutnya. Oke, di yang selanjutnya berarti yang nomor 5 ya. Di yang nomor 5 kita punya bahwa jika vektor U ditambah vektor min U itu sama dengan 0. Nah, ini lebih gampang lagi nih teman-teman. Kan tadi kita udah punya nih yang soal kita nih. U-nya itu aku punya 1, 2, 3. Ditambah vektor min U. Berarti di sini kita punya min 1, 2, 3. Nah, itu hasilnya udah pasti 0. Kenapa? Karena min kali 1 kan min 1. Oke, kita tulis dulu deh. Di sini ada 1, 2, 3. Kemudian di sini kita kalikan dulu nih. Min kali 1 jadi min 1. Min kali 2 jadi min 2. Min kali 3 jadi min 3. Nah, 1 ditambah min 1, 0. 2 ditambah min 2, 0. 3 ditambah min 3 juga 0. Berarti karena kita telah membentuk vektor 0, ini namanya vektor 0 ya teman-teman. Jawabannya udah sesuai nih sama kayak pembuktiannya, yaitu 0. Berarti vektor kita soal kita terbukti vektor. Oke, sampai sini udah selesai. Ada yang salah? Gimana kalau misalnya ininya min? Misalnya di sini tiba-tiba min 3 ya, teman-teman, ada yang pakai soalnya min. Berarti tinggal min kali min aja nih. Min kali min kan positif. Nanti di sininya ada angka positif. Sesuaiin aja sih, itu operasi bilangan biasa. Oke, kayaknya udah ya. Udah belum nih? Udah nyampe dapat 0? Takutnya kecepatan. Oke, kayaknya sih udah ya. Nah, buat yang nomor 6 karena aku agak susah ngejelasinnya, kita loncat dulu ke yang nomor 7 nih. Yang nomor 7 katanya alfa dikali beta dikali vektor U sama dengan alfa kali beta kali U. Nah, kalian jangan terpatok sama alfa beta ini. Kalau di soal tipe aku, karena aku pakainya U, V, sama W, jadi kita tinggal ganti aja nih U, V, sama W. Jadi nantinya ini tuh berbentuk vektor U dikali vektor V dikali vektor W sama dengan vektor U dikali vektor V dikali vektor W. Udah ditulis segini. Nah, kalau udah kita lanjut nih. Vektor U yang tadi kita bikin soalnya, aku bikin 1, 2, 3. Dalam kurung jangan lupa di dalamnya ada vektor V 3, 2, 1 dikali vektor W yang tadi adalah 4, 5, 6 ya. Kalau punya aku, punya teman-teman berapapun itu silahkan. Sama dengan, oke, maaf. Sini kita tulis juga dalam kurung vektor U 1, 2, 3 dikali vektor V-nya 3, 2, 1. Udah tutup kurung dikali vektor W-nya itu aku punya tadi 4, 5, 6. Nah, karena ini perkalian itu beda kayak penjumlahan ya guys. Perkaliannya itu kita pakai perkalian matriks. Kita turunin dulu yang vektor U-nya 1, 2, 3. Nah, kita bikin perkalian yang ini nih. Perkaliannya kebetulan karena ini adalah matriks vektor yang satu kolom, jadi kalian tinggal kaliin aja nih. 3 kali 4 berapa? 12, betul. 2 kali 5 10, 1 kali 6 6. Oke, kita tutup, kita bikin sama dengan.
Sekarang kita kerjain yang di sisi sebelah kanan. Yang di dalam kurung dulu. 1 kali 3 3, 2 kali 2 4, 3 kali 1 3, dikali 4 kali 4 5 6. Oke, sekarang kita kerjain dulu yang sisi kiri. 1 kali 12 itu adalah 12, 2 kali 10 20, dan 3 kali 6 18. Kita bikin sisi kirinya juga, sisi kanannya juga. 3 dikali 4 itu 12, 4 dikali 5 itu 20, dan 3 kali 6 itu 18. Kita lihat jawabannya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Yap, berarti soal kita terbukti vektor. Kalau teman-teman ada yang salah, coba cek lagi deh, mungkin salah perhitungan. Karena kalau udah nyampe yang nomor 7, gak mungkin gak bener. Pasti benar sih harusnya. Sampai sini gimana? Aman ya? Jawabannya udah betul? Betul? Oke, siap. Kita berarti lanjut ke nomor 8 nih. Di nomor 8 itu katanya, kalau buat aku nih, ada, kalau di di PPT Ibu itu kan alfa vektor U ditambah vektor V sama dengan A kali U ditambah A kali V. Nah, kalau buat kita ini ganti nih. Jadi yang soal kita tadi vektor U V ditambah W sama dengan, kita ganti jadi U dikali V ditambah U dikali W. Iya enggak, yang UV sama itu ya, berarti N bang Wing NG berarti NG gitu. Oh. Ngurut, pokoknya ngurut deh. Karena ini gimana sih urutannya? Kan tadi aku bikinnya UVW, berarti kita juga harus ngurut nih. UVW, jangan diacak-acak ya urutannya ya. Betul ya. Sama sih. Kalau perkalian mah masih sama. Aman. Oke, lanjut. Di sini berarti aku punya U-nya itu adalah vektor U yang tadi 1 2 3. Kelihatan gak ya? Kelihatan mungkin ya di sini. Tambah dalam kurung vektor V-nya 3 2 1 ditambah vektor W-nya 4 5 6 sama dengan vektor U-nya 1 2 3 dikali vektor V-nya 3 2 1 ditambah vektor U-nya 1 2 3 dikali vektor W-nya 4 5 6. Oke, sekarang kita kerjain sebelah kiri dulu nih. Kerjainnya dari yang di dalam kurung, berarti 1 2 3-nya kita turunin ke bawah. Ini kayak penjumlahan biasa kayak tadi. 3 dikali 3 ditambah 4 7, 2 ditambah 5 7, 1 ditambah 6 juga 7. Udah nih, sekarang kita bagian kanannya. Bagian kanannya ini kita mulai dari perkalian dulu. 1 kali 3, perkaliannya perkalian biasa ya guys. 1 kali 3 3, 2 kali 2 4, 3 kali 1 3. Ditambah di sini 1 kali 4 4, 2 kali 5 10, 3 kali 6 18. Oke, udah sampai sini. Kekejar. Sip, kalau terlalu cepat boleh teman-teman pause dulu. Sekarang step terakhir perkalian juga. Nah, ini berarti 1 kali 7 7, 2 kali 7 14, 3 kali 7 21. Dan di ruas kanan juga 3 ditambah 4 penjumlahan biasa 7, 4 ditambah 10 14, 3 ditambah 18 jadi 21. Lihat, ruas kiri sama dengan ruas kanan karena jawabannya sama, berarti
soal kita terbukti vektor. Gila nih teman-teman, terakhir. Ini dijamin sih, gampang banget. Yang nomor 9 kita langsung tulis aja deh biar gak lama. Ruas kanannya itu adalah U ditambah V dikali W sama dengan U dikali V ditambah U dikali W, maaf, ditambah V dikali W. Oke, ini teman-teman tinggal ngikutin aja ya. Di sini aku punya U-nya kayak tadi lagi sama 1 2 3. Oke, ditambah V-nya itu 3 2 1. Ups. Nah, gini. Dikali W-nya 4 5 6. Jangan lupa kita bikin sisi kanannya juga ya, guys. U-nya itu 1 2 3 dikali W-nya 4 5 6 ditambah V-nya tadi 3 2 1 dikali W-nya 4 5 6. Kalau teman-teman masih ada yang nanya-nanya nih sampai step yang ini UVW urutannya gimana? Sesuai yang teman-teman aja tadi bikin. Kalau teman-teman tadi bikinnya misalnya PQR, berarti urut aja tuh PQR. STU berarti STU. ABC kalau misalnya teman-teman pakai dasar ABC boleh tuh ABC. Pokoknya berurut aja. Oke, selanjutnya kita ngerjain nih. Kayak tadi ini penjumlahan biasa ya. Ingat kan? Masih ingat? Oke, sip, mantap. Dari yang dalam kurung dulu 1 tambah 3 4, 2 ditambah 2 4, 3 ditambah 1 4 dikali yang sebelah sini 4 5 6. Nah, kita lihat nih sama dengannya. Ini perkalian ya, berarti 1 kali 4 itu 4, 2 kali 5 itu 10, 3 kali 6 itu 18. Ditambah yang ini 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12, betul. 2 kali 5 10, 1 kali 6 6. Oke, sekarang kita bikin dulu di sisi kiri. Ini perkalian. 4 kali 4 16, 4 kali 5 20, 4 kali 6 24. Sekarang kita kerjain sisi kanannya. 4 ditambah 12, ya betul, 4 ditambah 12 itu adalah 16. 10 ditambah 10 20, 18 ditambah 6 24. Lihat sisi kiri sama sisi kanan, apakah sudah sama? Yap, kalau sudah sama berarti soal yang Anda buat terbukti adalah vektor. Gimana, gampang banget kan? Gak ada nih halangan-halangan buat kalian gak suka sama MSD. Kita udah sampai ke yang nomor 10 nih guys. Yang nomor 10 lebih gampang. Karena yang nomor 10 kita cuman 1 dikali vektor U. Itu adalah sama dengan U. Di sini aku punya 1 dikali vektor U-nya 1, 2, 3. Berarti U-nya ini punya aku adalah 1, 2, 3. Kalau dijabarin gini kan. Nah, sisi kiri sama sisi kanannya sama. Jadi ini terbukti adalah vektor. Selain kita bikin yang U, kita juga coba nih bikin yang V-nya. Kalau buat aku, teman-teman mungkin huruf lain ya. Misalnya 1 kali V. 1 dikali V punya aku itu adalah 3, 2, 1. Berarti nanti hasilnya 3, 2, 1. Kenapa sih hasilnya kok sama? Karena ini nih perkalian biasa. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 1, 1. Hasilnya sama. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini.
Sampai segini aja pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga IF2 untuk pengerjaan soal MSD dapat nilai 100 semua dan kita gacorkan papanas kelas lain, Brody. Oke, gimana nih? MSD itu gampang kan? Makanya cintai MSD. Ngerjain MTK tiap hari. Muah. Enggak ada yang goblok atuh. Sia ingker sare.